aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 22 April 2020 berjudul Berlomba untuk Mahkota Kemuliaan. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam surat kepada orang Ibrani ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dicatat di dalam Ibrani 12 ayat pertama dan ayat 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara yang jahat, loba, inilah beban yang orang Kristen harus tanggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal. Setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan. Apapun pengorbanannya, berkat sorga tidak dapat menyertai seseorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Para peserta pertandingan pada zaman purba telah tunduk kepada penyangkalan diri dan disiplin yang keras, tidak mengetahui dengan pasti apakah beroleh kemenangan atau tidak. Paulus berkata, "Tiadakah kamu mengetahui bahwa mereka semua berlari dalam perlombaan itu, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah? Walaupun keinginan mereka amat besar dan para pelari sungguh-sungguh berjuang, tetapi hadiah hanya untuk seorang saja. Satu tangan hanya dapat menggenggam kalungan bunga yang dirindukan. Beberapa orang boleh berusaha dengan segenap kuat kuasanya untuk memperoleh hadiah, tetapi sementara mereka yang mengulurkan tangan untuk mencapai hadiah itu, seketika itu juga orang lain telah mendahului mereka, mungkin sudah menggenggam harta yang dirindukan itu." Bukan demikian halnya dengan orang Kristen. Tiada seorang pun yang menuruti syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan. Tidak ada seorang pun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses. Perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat, atau bukan hanya peperangan untuk orang kuat. Orang saleh yang lemah, demikian juga orang yang kuat, boleh memakai mahkota kemuliaan yang kekal itu. Semua orang yang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Praktik dalam seluk-beluk kehidupan meletakkan dasar dalam prinsip-prinsip firman Allah. Terlalu sering dipandang tidak terlalu perlu suatu hal yang dianggap terlalu remeh untuk mendapat perhatian. Tetapi bila dipandang dari segi persoalan itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut dianggap remeh. Tiap-tiap tingkah laku dapat menolong atau menghalangi dalam skala yang menentukan pada kehidupan yang menang atau kalah. Upah diberikan kepada mereka yang memang akan sebanding kepada kekuatan dan kesungguhan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 262 dan 264. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini,
Semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena nasihat firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, khususnya gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun di tengah-tengah virus corona yang sedang berkembang saat ini, biarlah dengan kasih dan cinta Tuhan mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Saat ini mereka juga diliburkan oleh karena virus corona. Kiranya Tuhan berkati, lindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan dan semua relawan kesehatan yang sedang berada di garda paling depan. Kiranya Tuhan urapi dan berkati mereka dengan hikmat sorga agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi juga mereka Tuhan di hari ini. Hamba menyerahkan juga para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan juga berikan kepada mereka di dalam bekerja dan melayani masyarakat, lebih khusus di dalam mengatasi berkembangnya virus corona saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.